tua menekankan sebegitu besarnya kepada anak dalam belajar tuh tujuannya apa sih? Kalau dia happy dan nyaman, menurut aku fine-fine aja. Tapi kalau dia tertekan kayak gini, Kalau tertekan kayak gini ya salah orang tua. orang tua nih harus banyak-banyak ngobrol sama anak, Jangan jadikan ambisi kita untuk mencetak anak. prestasi anak itu dipengaruhi oleh keadaan di rumah dia. Orang tua harmonis menghasilkan anak yang berprestasi. Kita sebagai orang tua harus memberikan suasana di rumah itu yang nyaman buat anak. Ya, jadi dia otaknya tuh nggak mikirin yang negatif gitu loh, Pap. Talk the truth. Aduh, Pap, aku lihat berita lagi nih. Anak umur 14 tahun memtit ayah dan neneknya. Karena alasannya, katanya ya ini masih praduga gitu. Katanya karena dia stres banget disuruh belajar dan tekanan belajar, pokoknya harus jadi siswa berprestasi gitu. Bisa sampai begitu gitu loh, Pop. Salah siapa? Aku juga ngikutin nih cerita ini nih. Pertama banget pasti aku bakal trace si pelaku ini. Ternyata di umur 14 tahun dia itu sudah sekolah akselerasi, Mam. Saking tekanan belajar itu ternyata dia pertama sekolah akselerasi. Terus juga dia nggak tahu prestasi lainnya, aku juga belum baca-baca, tapi yang pasti memang tekanan belajar ini nih yang dituntut sama orang tuanya banget, Mam. Jadi terus juga sempet katanya gurunya bilang suka ngegapin dia tuh tidur di kelas. Tidur di kelas. Dan dia cerita ternyata dia baru tidur jam 1 ya, ngerjain tugas les. Nah, ini menurut aku ya, pertama dulu nih orang tua menekankan sebegitu besarnya kepada anak dalam belajar tuh tujuannya apa sih? Apakah anak itu mau dicetak jadi profesor? Katanya orang tuanya ini lulusan universitas ternama di Depok kalau nggak salah. Mungkin menurut aku mungkin dia pengen anaknya pun sama. Iya, terus kan enggak harus, menurut aku ya, Mam, anak itu kalau memang ada yang ditekan untuk belajar, dilihat dulu dia ini mau di arah mana bidangnya gitu. Kalau cuma ngincer prestasi sejak dini, menurut aku terlalu berlebihan sih. Buat ya, apa prestasi? Itu. Misalnya targetnya gini, umur 22 tahun udah dapat gelar doktor. Ya sekarang yang jadi pertanyaannya, anak itu happy nggak menjalani itu? Kalau dia happy dan nyaman, menurut aku fine-fine aja. Tapi kalau dia tertekan kayak gini? Kalau tertekan kayak gini ya salah orang tua. Iya. Apakah ada komunikasi dari orang tua untuk diajak ngobrol? Kamu suka nggak? Iya. Kamu nyaman nggak? Gitu. Ayah salah nggak? Ya itu. Kalau kayak gini, kamu suka nggak ayah kayak gini? Nah, benar. Gitu. Tapi masalah ini dua-duanya loh, Pop. Nah, dua-duanya kan. Kalau dalam hal ini, aku menyayangkan. Kita sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju kita. Sangat menyayangkan. Pola asuh yang seperti ini. Ya bukannya kita membenarkan perilaku dia ya. Tapi kan dia, itu tidak akan terjadi kalau tidak ada tekanan, Pak. Itu. Minimal orang tuanya tuh kasih paham gitu kan. Anaknya dikasih paham. Ya kita kayak gini. Kalau kamu suka silahkan, kalau kamu gak suka gak usah dilanjutin gitu. Jadilah diri sendiri gitu loh. Maksudku jadi orang tua nih harus banyak-banyak ngobrol sama anak. Gak bisa anak tuh dipaksa kayak gitu. Lagi kalau aku pribadi, buat apa sih, Pap, anak pinter urusan dunia? Iya ya. Mending urusan akhirat dah gitu. Gak bisa nyelamatin kita gitu. Buat apa? Ya gitu penting sih, bukan bilang nggak penting juga ya, pinter di dunia bukan. Cuman secukupnya aja lah gitu, jangan terlalu. Ya kayak gini salah satunya di-push. Sampai orang hilang akal istilahnya kan, saking dia tertekannya gitu. Makanya itu anak 14 tahun loh, Pak. 14 tahun harus dia main, masih ada waktu-waktunya untuk bermain gitu kan. Anak 14 tahun itu yang aku tahu sudah bisa mulai diajak bermusyawarah. Ya udah mulai ya. Bisa. Aku pernah dengar ceramahnya juga ini dari Ustadz Basalamah. 14 tahun tuh udah mulai tuh diajak musyawarah. Mungkin ketika di umur-umur segini dia nggak punya waktu untuk diajak bermusyawarah.
Ya balik lagi berarti orang tuanya dong, kan aku nggak bilang, menyediakan waktu dan nggak menyediakan diri untuk anak gitu. Kayaknya anak satu-satunya ya. Iya kayaknya anak satu-satunya. Kalau memang ada orang tua yang pengen mencetak anaknya berprestasi dalam bidang apa, pengen misalnya dikejar target untuk akademi gitu, sebaiknya dilihat dulu gitu dari anaknya, dia happy nggak? Iya. Dan kemauan dia sendiri bukan. Sejauh ini kan yang kita tahu kan orang-orang yang di umur 22 udah dapat gelar doktor atau sudah jadi dokter spesialis di umur 20-an dah pokoknya. Ya anaknya ini bagaimana, dia kan happy. Iya, kalau emang dia senang ya jalanin gitu. Kalau dia senang dia jalanin. Jangan hanya karena ambisi kita. Nah, itu yang jadi salah. Ini poin penting. Jangan jadikan ambisi kita untuk mencetak anak. Benar. Aku sampai baca juga Pak komen sama ada menteri PPPA apa-apa gitu, pokoknya ada sampai ngomong katanya anak ini anak yang baik. Nah, iya aku dengar itu. Dia tuh anak baik, sampai sedih loh dia ngomongnya gitu. Dan banyak juga tetangga situ ngomong dia ini anak baik, sopan gitu. Jadi kan kayak ya ampun, harusnya dia jadi orang yang baik, orang yang bener gedenya gitu. Tapi karena dia terlalu ditekan, jadi sifat devilnya tuh muncul istilahnya gitu ya Pak. Dan nggak tahu kenapa aku lihat berita ini tuh nggak ada ngenesnya gitu, bukan ngenes sama orang tua meninggal gitu, nggak ada sama sekali. Aku kayak ngerasa malah ya ampun kasihan banget sih gitu, gara-gara kayak gini gitu menyebabkan sampai kehilangan nyawa gitu kan. Itu kan hal yang bisa dicegah Pak, kalau kita nggak menekan anak gitu, nggak sampai maksain banget dia buat belajar jor-joran gitu. Ya anak kan nggak bakal fatigue Pak. Bener. Gitu ya logikanya gitu. Makanya aku ngeliat berita ini nggak yang sedih atau nyalain anak ini, justru kayak iba justru ya. Lebih kayak kita bagaimana komunikasi mereka di dalam keluarganya sih gitu ya. Hubungannya bagaimana? Apakah anak ini kalau dapat nilai 95 dibilang tidak pintar sama orang tuanya, ataukah orang tuanya pakai sistem pola asuh otoriter? Itu nggak tahu juga. Dipukulin kalau misalnya dapat nilai jelek. Enggak ya kayaknya. Cuman lebih kayak ke tidak dianggap harus cepat belajar, harus gini gitu. Kayaknya harus memang dituntut gitu loh, tuntutannya yang banyak gitu. Karena ada anak yang memang nggak bisa menolak Pap. Iya sih. Ini ada. Salah satu Cece udah mulai ya kemarin ya. Ini sekedar sharing nih. Cece itu dapat nilai pekerjaan di sekolah itu 70. Dia salah satu gitu ya dari 2 soal dapat 70. Nah aku lihat di buku pekerjaannya itu dicoret-coret, terus dia tulis 100. Aku tanya dong, kenapa 100? Cece ngakunya pas ngobrol sama aku, dia bilang dia salah ngerjain itu karena terpengaruh jawaban dari temennya ya. Dan dia kesel. Di sini aku nggak terima. Ya. Di sini aku udah bilang, dan aku juga mau berusaha untuk menaikkan rasa kepercayaan diri dia untuk tidak mendengarkan orang lain dalam mengerjakan tugas sekolah gitu. Udah tuh dia bilang iya. Terus aku tanya alasan kenapa kamu tulis 100 terus kamu coret dari nilai dari guru 70 ini. Aku biasa dapat 100 gitu. Jadi aku ada ambisi ya. Kok ada ambisi sini masih kelas 1 juga. Udah tuh. Terus dia nangis karena dia takut ketahuan sama bu gurunya. Takut diomelin karena dicoret-coret gitu. Dia minta sama aku, minta disobek bagian halaman itu. Aku bilang jangan. Kalau kamu sobek itu kamu tandanya lari dari masalah. Hadapi, aku bilang gitu. Apapun yang terjadi, apapun penilaian dari bu guru, kalau misalnya dia nanya kenapa dicoret, kamu kasih tahu aja, aku bilang gitu. Jawab jujur aja gitu. Tapi dia terus-terusan nangis, saya minta disobek gitu. Aku bilang enggak, pokoknya biarin aja. Kalau ditanya jawabnya seperti tadi, aku bilang gitu. Dia tuh terus pas sudah kayak gitu, sudah juga aku omongin soal kepercayaan diri dia dalam mengerjakan tugas gitu. Amam nanya ya kan, apa Mam kalau jawabannya Cece? Sama. Bukannya dia bilang takut diomelin aku. Oh, yang pertama iya dikasih tahu itu. Terus aku gali lagi. Aku bilang, emang kenapa kalau nilai 70 tuh kenapa? Aku bilang gitu kan. Kan Amam sama Apap nggak pernah menuntut kamu untuk dapet 100 gitu atau untuk selalu unggul di akademis gitu. Amam sama Apap kan nggak pernah nuntut kamu kayak gitu. Aku bilang gitu. Dan dia jawab, aku takut dimarahin Apap, kata dia gitu. Kenapa? Apap pun nggak pernah marah. Paling Apap nanya doang,
Iya, aku takut ditanya. Dia bilang gitu, kenapa aku bisa salah? Loh, kenapa takut? Aku bilang gitu, ya jawab aja sejujur-jujurnya apa yang kamu rasakan, apa yang kamu khawatirkan. Aku bilang gitu, nggak perlu takut kayak gitu. Nah, itu kayak pelajaran juga sih, Pap. Jadi orang tua nih ya, jangan terlalu kaku gitu sama anak gitu. Padahal kita aja udah sebegitu luasnya, anak masih bisa kecolongan gitu, Pap. Makanya kan sebenarnya aku kalau soal belajar memang suka aku periksain buku pekerjaan sekolah dia. Nah, kalaupun ada nilai yang aku bilang kok salah, kok dia jawabnya begini gitu, aku pasti tanya kenapa kamu nggak bisa gitu. Aku selalu bilang gitu. Iya. Kalau nggak bisa nggak pernah dimarahin kan kita gitu. cuman kenapa nggak bisa, apakah kan dari pertanyaan ini aku cuman pengen tahu ini anak di Sejauh mana? sekolah sejauh mana bisa menyerap pembelajaran informasi itu gitu. Kalau sampai benar-benar guru nerangin dia nggak bisa ngerjain, kan berarti bermasalah kan dalam pola pikirnya. Apakah masalahnya itu terpicu karena hubungan di rumah Ya, gitu kan? bisa jadi Kita harus juga cari tahu dalam hal ini gitu. Tapi ternyata kan enggak gitu. Karena menurut aku pentingnya prestasi anak itu dipengaruhi oleh keadaan di rumah dia, Oh iya, jelas itu. Bagaimana Makanya kalau dia terjadi kenapa-napa pada nilainya, aku tanya kenapa. Takutnya guru nerangin ada yang dia pikirin, Man. Nah, yang atau dipikirin dia main atau kan ya tidak fokus karena ngobrol sama temennya gitu. Makanya aku cuma berusaha untuk seperti itu. Kita cari tahu sumbernya. Bukan berarti aku nuntut dia untuk dapat nilai bagus. Kalau nuntut sih ada, pasti kayak nuntut kamu harus bisa gitu dong. Kamu harus bisa. Misal matematika, dia tahu rumus tapi dia jawabannya salah, ya nggak apa-apa. Yang penting dia tahu cara pengerjaannya. Bukan tahu hasilnya. Bukan tahu hasilnya gitu, hasil akhirnya. Minimal dia tahu caranya gitu. Misalnya ada pelajaran bahasa Indonesia tentang teks ya kan? Soal cerita ya. Soal cerita gitu. Dia nggak bisa jawab gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya sejauh mana dia bisa menangkap cerita itu. Menarik kesimpulan gitu. Itu juga pemahaman kan dia. Logika, makanya kalau yang nggak cakap-cakap amat gitu pasti akan kesulitan makanya kayak gitu. Iya, aku juga pernah dikasih tahu nih sama guru TK NCC ya dulu. Dia bilang, waktu ini udah kelulusan ya, waktu aku ambil rapot terakhir, dia ngomong, alhamdulillah ya Bun, Sorayuki ini pinter, dia bilang gitu, untuk menangkap informasi tuh cepet, dia bilang gitu. Itu semua tergantung dari keluarganya, dari orang tuanya. Orang tua harmonis menghasilkan anak yang berprestasi. Iya. Gitu, Pak. Aku sampai tuh, oh gitu ya Bu, aku bilang gitu. Ya, jadi bagaimanapun juga nih kita sebagai orang tua harus memberikan suasana di rumah itu yang nyaman buat anak. Ya, jadi dia otaknya tuh nggak mikirin yang negatif gitu loh, Pak. Betul. Walaupun dia istilahnya di rumah nggak belajar, di sekolah doang nih belajar, tapi kalau di rumah dia nyaman, pikirannya tenang. Otomatis di sekolah belajarnya maksimal. Kayak gitu. Nggak ada yang dia pikirin selain pelajaran itu. Kayak gitu. Benar. Minimal banget ya seringlah ngajak ngobrol anak lah. Makanya aku kalau ngerjain PR dia aku tanya-tanya, aku lihat juga buku pekerjaan dia gitu. Karena menurut aku pendidikan anak itu masih tanggung jawab orang tua. Iya, jelas. Sampai kapanpun itu, mau sampai dia kuliah tetap tanggung jawab orang tua menurut aku ya. Karena sudah sejauh mana kita support dia dalam bidang akademis gitu. Bukan berarti kita sekolahin kita lepas, gitu aja, enggak sama sekali. Ya istilahnya sekolah cuma berapa jam sih Pap? Dia di rumah kan lebih lama sama kita. Nah pelajaran budi-budi gitu kan juga lebih banyak dari orang tuanya. Dan adab ya. Adab, norma kayak gitu. Itu semua orang tuanya yang punya pegang gitu. Sekarang logikanya nih kalau di rumah aja dia nggak diajarin, dia di luar gimana Pak? Kayak ayam kehilangan induknya nggak sih?